Bab 01. Tidak ada penyesalan. Di suatu tempat alam langit. Penyesalan. Aku tidak pernah merasa menyesal dengan apa yang telah aku lakukan dulu. Ucap sosok hitam itu yang telah kembali dari pintu putih sebelumnya. Sebenarnya dia berencana memaksa untuk masuk ke dalam pintu putih yang tak pernah terbuka itu. Sayangnya berapa kali pun dia ke sana sosok putih itu selalu menghalangi dirinya. Terlebih sosok putih itu terlihat seperti mengetahui tentang dirinya dan juga tujuan dia ke sana. Dan hasil dari selama ini dia ke sana hanyalah dia kadang dikalahkan atau dia akan seri dengan sosok putih itu. Tapi anehnya sosok putih itu tidak pernah berniat membunuhnya, malah dia hanya mengusir untuk meninggalkan tempat itu. Karena itulah sosok hitam dengan berani bertarung terus-menerus dengan pria itu. Sayangnya tidak ada hasil sejak dulu sampai sekarang yang membuat dirinya agak kesal dengan hasil yang dia dapat. Sial, kapan pintu itu akan terbuka? Ini sudah ratusan juta tahun, ucap sosok hitam dengan kesal. Sosok hitam itu pun berusaha untuk tenang, mungkin hanya dua hal yang bisa membuat dia kesal dan marah seperti sekarang, satu yaitu pria putih dan yang lain adalah masa lalunya. Sebuah pesan muncul di alat komunikasi di depannya, dan saat dia membaca isi pesan itu ada sedikit rasa penasaran. Alam kematian ingin menyerang alam kehancuran. Pria itu ternyata memang bodoh, tapi tidak masalah. Aku ingin melihat bagaimana reaksi alam langit setelah ini, ucap sosok hitam itu dengan tersenyum di dalam jubah hitamnya itu. Dia tidak peduli dengan siapa yang menang antara dua alam itu, yang dia inginkan adalah apa yang akan terjadi selanjutnya setelah salah satu dari dua alam itu kalah. Sebentar lagi alam rahasia akan terbuka, saatnya mengirim beberapa orang untuk bermain dengan anak-anak itu di sana, ucap sosok hitam dengan aura membunuh. Dia tentu akan mengirim orang ke sana tapi bukan untuk ikut, malah untuk membunuh lebih banyak bibit bagus dari alam langit ini. Kaisar Langit, betapa lemahnya dirimu, ucap sosok hitam tersenyum. Di matanya Kaisar Langit hanyalah badut, meskipun dia kejam tapi dia juga terlalu lembut dan juga mudah percaya kepada orang lain. Jika dia berhati-hati sebelumnya mungkin dia dan keluarganya tidak akan pernah menghilang dari dunia ini seperti halnya sekarang. Sayangnya karena kecerobohan dia yang juga membuat seluruh keluarga Tian telah dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Yang membuat Kaisar Langit dengan paksa mencari penerus baru sendirian, dan dari yang dia rasakan kemungkinan penerusnya ini juga tidaklah terlalu berbakat. Aku akan melihat apa yang dapat dilakukan penerusmu itu. Tapi jika dia masih hidup untuk memberikanku beberapa kejutan, hahaha. Sosok hitam terus tertawa dengan liar di ruangan gelap itu. Salam Kaisar, salam Dewi, ucap beberapa orang yang melihat dua sosok yang muncul di langit. Tentu dua sosok itu adalah Long Aotian dan Dewi Air Rao Lanying, mereka terlihat saling berpegangan tangan dengan Rao Lanying menutup wajahnya dengan cadar. Apakah ini istana guruku? Tanya Long Aotian melihat istana di depannya. Istana itu samar-samar penuh dengan aura pertempuran yang luar biasa, membuat dirinya menjadi sangat tertarik dengan istana tersebut. Dulu Dewa Perang bertarung dengan musuh aneh dan mati mengorbankan dirinya, sejak itu tidak ada lagi penguasa alam perang dan alam ini pun tersegel sampai saat kamu muncul, jelas Rao Lanying dengan lembut. Aku mengerti, ucap Long Aotian dengan senyum di wajahnya, dia tentu mengerti alasan kenapa alam perang terbuka lagi. Itu karena inti alam perang merasakan kedatangannya ke alam langit, dan mungkin roh pelindung alam ini pun memberitahu seluruh alam perang akan kembalinya Dewa Perang mereka. Gurunya juga dulu pernah menceritakan sedikit tentang dirinya, kalau bukan waktu itu dia telah menitipkan warisannya kepada Kaisar Harimau mungkin alam perang tidak akan terbuka lagi. Dewa Perang adalah dewa yang hidup sendiri dan tak memiliki keluarga, dia hanya bertarung untuk Istana Langit bersama dengan 4 jenderal perang Istana Langit. Tapi dia mati karena beberapa hal dan tentu dia mati juga ada hubungan dengan sosok hitam yang sebelumnya. Salam Kaisar, ucap sosok yang terbang ke arah Long Aotian dengan memberi hormat tulus kepada Long Aotian. Melihat wajah senang dan tulus orang di depannya, Long Aotian agak aneh karena dia merasa kalau orang-orang ini terlalu cepat untuk percaya kepada dirinya. Alam perang tidak seperti alam lainnya, mereka adalah pejuang kuat yang setia kepada Dewa Perang, jadi saat mereka mendengar Dewa Perang kembali tentu mereka senang, ucap Rao Lanying. Long Aotian masih diam memandang semua orang di bawahnya itu yang masih berlutut dan belum berdiri. Perasaan ini masih aneh baginya karena dia dulu adalah orang yang bebas dan tak pernah ikut campur dalam urusan seperti ini. Dan juga di antara alam lain hanya alam perang yang sangat setia kepada dewa atau penguasa alam mereka.
Selama Dewa Meraka masih berada di jalan yang menurut mereka benar maka mereka semua pasti akan mengikutinya tanpa ragu, tambah Rao Lanying lagi. Seperti mengerti sesuatu Long Aotian yang diam begitu saja, matanya terlihat semakin tajam dan perlahan sebuah pedang muncul di hadapan Long Aotian. Pedang itu juga memancarkan aura pertempuran yang luar biasa, melihat pedang yang muncul seluruh dewa-dewi alam perang bergetar. Wajah mereka sangat senang sampai mereka menangis saat melihat pedang itu. Sudah berapa lama mereka ingin melihat pedang itu lagi? Sudah berapa lama mereka kehilangan pemimpin mereka? Sudah berapa lama mereka berharap penerus pemimpin mereka muncul dan membawa mereka lagi ke dalam kejayaan yang dulu lagi? Dulu Dewa Perang pernah mengatakan saat dia akan mati kalau akan ada penerusnya yang akan menggantikan dia menjadi penguasa alam perang. Jadi karena itulah mereka diminta bersabar menunggu kedatangan penerus bagi alam perang mereka ini, dan sekarang penerus itu telah muncul. Aku Long Aotian penerus Dewa Perang. Ucap Long Aotian memandang semua yang berlutut itu. Perlahan dia memegang gagang pedang itu, lalu menarik pedangnya keluar dari sarung pedang tersebut. Aku Long Aotian meskipun masih lemah dari penguasa lain tapi aku berjanji dengan kepercayaan butuku dan kalian akan membawa kembali alam perang ke dalam kejayaannya. Ucap Long Aotian lagi. Maka, berdiri, angkat senjata kalian lalu mari bunuh seluruh musuh kita, dan balaskan dendam guruku. Ucap Long Aotian dengan mengangkat pedangnya ke langit. Bunuh seluruh musuh, balas dendam untuk Dewa Perang. Teriak semua orang yang di sana sambil berdiri lali dengan serentak mengangkat pedang mereka. Bab 02, Dewa Perang Baru Long Aotian. Semuanya berteriak serentak saat setelah Long Aotian berteriak juga, mereka pasti akan membalas dendam atas kematian Dewa Penguasa mereka. Mereka pasti akan membunuh seluruh musuh yang telah membuat alam mereka jatuh seperti sekarang ini. Dan sekarang dengan Dewa Perang baru ini mereka yakin bisa maju seperti dulu melindungi alam langit, menjadi pilar pelindung alam langit dan menjadi musuh untuk orang-orang yang berniat buruk ke alam langit. Bagus, dengarkan perintahku, aku Long Aotian dengan ini menyatakan alam perang terbuka kembali, dan asah senjata kalian untuk memotong kepala musuh kita nantinya, ucap Long Aotian dengan senyum kejam. Hidup Dewa Perang, teriak semua yang ada di alam murang dengan semangat. Melihat Long Aotian yang penuh dengan aura pertempuran, Rao Lanying sangat bahagia karena lelaki yang dia pilih sangat luar biasa dari laki-laki lainnya. Kalian siapa? Tanya Long Aotian. Salam Dewa, aku adalah penasehat kekaisaran perang namaku Zanzi, ucap pria tersebut kepada Long Aotian. Long Aotian mengangguk, dia lalu melihat beberapa orang yang berada di belakang Zanzi yang ternyata setelah berkenalan mereka semua adalah dewa penguasa dan leluhur dari beberapa keluarga bangsawan super di alam perang. Penasehat, berikan aku informasi tentang alam perang kita selama ini, dan setelah aku memeriksa semuanya kita akan mengadakan perkumpulan seluruh pasukan di alam perang, ucap Long Aotian. Hamba akan melaksanakan perintah dewa, ucap Zanzi dengan hormat. Bagus. Dan untuk leluhur dari berbagai keluarga bangsawan, aku membutuhkan saran kalian yang lebih tua maka aku harap kalian ikut pertemuan yang aku adakan setelah membaca seluruh laporan yang ada, ucap Long Aotian kepada seluruh dewa penguasa tersebut dengan serius. Mendengar perkataan Long Aotian semua leluhur itu terdiam, mereka berpikir kalau dewa baru mereka ini masih terlalu muda dan agak naif maka dari itu mereka berencana untuk memberi beberapa pengarahan kepada Long Aotian. Tapi yang tidak mereka sangka adalah Long Aotian sendiri langsung meminta bantuan mereka dengan hormat, itu telah membuktikan kalau Long Aotian ini tidak sombong dan juga tidak biasa. Mereka sekarang yakin kalau memang benar Dewa Perang sebelumnya mana mungkin memilih penerus yang lebih lemah dan tidak melebihi dirinya dulu. Kami semua pasti akan hadir saat itu Dewa, ucap leluhur itu serentak. Long Aotian mengangguk lalu dia meminta Zanzi membawanya ke dalam istana untuk melihat-lihat istana bersama Rao Lanying. Setelah ketiganya pergi semua leluhur itu saling pandang dan seperti memikirkan sesuatu di dalam pikiran mereka masing-masing. Apa kamu lihat kalau Dewa Perang kita sekarang juga berhasil menaklukkan hati Dewi Air yang sangat dingin kepada semua pria yang dia temui? Ucap salah satu dari mereka. Cih, dia Dewa Perang kita tentu dia bisa menaklukkan wanita seperti Dewi Air itu, jawab leluhur lainnya yang terlihat sangat puas dengan Long Aotian. Mendengar itu semua orang di sana tersenyum. Jika ditanya tentang Dewi Air maka mereka pasti tahu kalau Dewi Air dari dulu tidak pernah tersentuh oleh pria luar. Bahkan dia dikatakan Dewi Suci oleh seluruh alam langit, Dewi yang tidak pernah ikut campur masalah alam langit dan Dewi yang bersikap adil kepada seluruh makhluk di seluruh alam.
Oi, sudahlah, sekarang mari kita lakukan yang terbaik untuk membantu dewa baru kita ini. Kalian bisa melihat kalau umur dewa kita bahkan belum 100 tahun bukan? Ucap salah satu leluhur yang terkuat di sana. Mendengar itu semuanya tersenyum, mereka tentu tahu kalau dari tulang Long Aotian bahkan belum berumur 100 tahun tapi dia sudah mencapai alam. Dewa penguasa tingkat rendah, bahkan bisa dibilang jenius alam langit sampah jika dibandingkan dengan Long Aotian. Tentu jika mereka tahu tentang beberapa saudara Long Aotian lagi mereka bahkan mungkin berpikir diri mereka itu bukanlah jenius. Di dalam istana Long Aotian diajak berkeliling bersama Rao Lanying dengan pemandu adalah Zhan Si penasehat kekaisaraan itu sendiri. Kaisar, apakah kamu sudah berencana untuk masuk ke pagoda perang? Tanya Zhan Si dengan serius. Iya, tapi belum saatnya dulu saat aku masih di dunia dewa aku pernah masuk meskipun hanya roh, ucap Long Aotian dengan serius. Saat itu gurunya dengan paksa menarik rohnya dan membawa masuk ke dalam pagoda perang, dan di dalam pagoda perang memiliki 33 tingkat di dalamnya. Dia pun berhasil naik sampai 10 tingkat di mana tingkatan ke-10 melawan banyak musuh di alam dewa tingkat tinggi puncak ke atas. Meskipun dia bisa bertahan tapi sayangnya dia gagal karena tidak berhasil membunuh dua terakhir dari musuh di pagoda perang itu. Di tingkat berapa dewa saat itu? Tanya Zhan Si dengan penasaran. Baru 10 tingkat, dan aku gagal membunuh dua musuh terakhir karena kehabisan waktu, ucap Long Aotian santai. Di alam apa Anda saat itu? Tanya Zhan Si. Aku, masih di alam dewa tingkat rendah tahap puncak kalau tidak salah, jawab Long Aotian santai. Mendengar itu wajah Zhan Si berubah kaget, di alam dewa tingkat rendah sudah bisa mencapai 10 tingkat. Bukankah itu sudah sangat luar biasa? Bahkan dia tidak mungkin bisa bertahan dengan kekuatan segitu di tingkat ke-10 pagoda perang. Rao Lanying juga sedikit kaget mendengar perkataan Long Aotian, karena setahu dia pagoda perang ini melatih seseorang yang masuk dengan berbagai macam musuh dan strategi perang yang berbeda-beda. Tapi Long Aotian berhasil melangkah ke tingkat ke-10 dari 33 tingkat pagoda perang, tentu dia akan sedikit terkejut dengan hal seperti itu. Tapi aku akan masuk setelah semua hal di alam perang telah dibereskan. Dan juga aku harus menemani istriku untuk beberapa hari ini sebelum masuk, ucap Long Aotian yang langsung memeluk pinggang Rao Lanying. Tidak usah berpikir tentang diriku, bagaimana jika kamu masuk dan aku membantumu mengurus alam perang ini? Tanya Rao Lanying. Seketika Zhan Si kaget, Dewi Air dengan senang hati membantu dewa mereka untuk mengembangkan alam perang lagi. Bagaimana bisa, dia seperti sedang bermimpi indah, tapi saat dia menamparkan wajahnya semua itu bukan mimpi. Kenapa kamu memukul wajahmu? Tanya Long Aotian bingung melihat tingkah Zhan Si. Tidak dewa, hamba hanya lupa akan sesuatu, ucap Zhan Si. Oh, Lanying tidak usah, aku sendiri yang akan mengurus alam perang ini. Dan juga soal waktuku tentu sebagai laki-laki aku harus memberikan waktu untuk wanitaku bukan? Ucap Long Aotian. Setelah selesai berbicara dia pun dengan tenang mencium kening Rao Lanying dengan lembut, baginya karena Rao Lanying dia bisa begini dan wanita ini juga wanita yang dia cintai. Bab 03, Situasi Alam Kehancuran. Sekarang Lin Tian tidak terlalu fokus dengan latihannya karena dia tahu kalau meskipun dia berlatih tidak akan ada mendapatkan hasil. Jadi dia memutuskan untuk membuat beberapa pil yang dapat digunakan bagi pasukannya, tentu semua pil yang dibuat oleh Lin Tian adalah pil Sein. Di halaman Mingbiar sudah benar-benar ingin menarik Lin Tian, dia dalam 2 hari ini sudah memastikan kalau Lin Tian ini cucunya tapi dia mencoba menahannya karena beberapa hal. Sial, anak ini adalah anak dari anakku, tapi aku tidak mengerti kenapa dia malah pergi ke alam es dan bukan ke alam elemen dulu, ucap Mingbiar di dalam hatinya penuh kekesalan. Dari beberapa hari ini dia telah benar-benar menentukan kalau Lin Tian adalah cucunya, saat dia yakin dia merasa ingin membawa Lin Tian kembali dan menanyainya. Tapi saat dia berpikir kalau Lin Tian pergi ke alam es dan bukan ke alam elemen benar-benar membuat dirinya sangat kesal. Jadi dia memutuskan ingin melihat apa yang akan dilakukan cucunya ini di sini, dan dia juga sudah memiliki rencana sendiri untuk mengatasi Lin Tian setelah ini. Orang ini. Mingbiar terlihat kesal setelah menerima pesan dari Lin Sang yang mengatakan kalau dia akan datang ke alam kehancuran. Mingbiar langsung mengirim balasan agar dia menyamar ke alam kehancuran untuk membuat agar cucunya tidak mengetahui siapa mereka dulu. Dan kalau bisa dia tidak usah datang ke alam kehancuran karena itu hanya akan membuat dirinya kerepotan dengan rencana yang telah dia buat sendiri.
Dalam ruangan alkimia, Lin Tian terlihat baru saja selesai membuat pil Sein. Dia terlihat agak lelah di sana setelah membuat beberapa pil berbeda. Sepertinya ini cukup, ucap Lin Tian agak menghela nafas. Lin Tian akhirnya berjalan keluar dari ruangan alkimia. Di saat keluar Lin Tian melihat Muluer yang menunggunya di luar pintu itu. "Kakak, kau keluar?" tanya Muluer dengan senang. "Iya, kenapa kamu di sini?" tanya Lin Tian bingung. Biasanya Muluer lebih suka bermain di luar, bahkan kadang dia akan pergi membawa Lin Niao ke ibu kota untuk bermain dan berbelanja. Tapi sekarang gadis ini ada di hadapannya dengan wajah senang seperti dia baru saja mengalami hal buruk dan melihat penolongnya datang membantu. "Itu, Saudari Feng Yin baru saja kembali membawa berita tentang sesuatu yang besar, Kak," ucap Muluer gugup. Dia diminta oleh Lan Jingyi menunggu Lin Tian keluar dari pengasingan dan membawanya langsung ke aula untuk membahas masalah yang akan datang ke alam kehancuran ini. Muluer menceritakan tentang apa yang terjadi. Mendengar itu wajah Lin Tian sedikit gelap. Jika itu benar maka dia mungkin alam kehancuran akan mengalami bencana. Dia langsung membawa Muluer ke aula untuk mendengar diskusi para petinggi alam kehancuran. Saat Lin Tian masuk, semua pemimpin dari berbagai tempat sudah ada di sana. Bahkan 4 leluhur dari 4 keluarga bangsawan terkuat juga ada di sana, tapi wajah mereka terlihat serius sekarang yang membuat mereka tidak sadar kalau Lin Tian muncul di sana. "Saudara Lin," ucap Lan Jingyi tersenyum melihat Lin Tian. Saat Lan Jingyi berbicara barulah semua yang ada di sana sadar dan langsung memberi hormat kepada Lin Tian. Lin Tian hanya mengangguk lalu dia langsung duduk di depan Lan Jingyi. Dia langsung meminta penjelasan mereka satu persatu tentang masalah yang datang ke alam kehancuran mereka ini. Setelah beberapa jam mendengar cerita mereka, Lin Tian sadar kalau mungkin tujuan alam kematian adalah dirinya. Penguasa alam mungkin ingin menjadikan dia budak, karena dengan menjadikan Lin Tian budak maka dia dapat menguasai 2 alam tanpa harus menjadi penguasa yang asli dari alam tersebut. "Aku tidak terlalu yakin dengan masalah ini, tapi menurutku kalau masalah ini bisa saja bukan hanya untuk menguasai alam kehancuran saja," ucap Lin Tian berpikir sejenak. Menurutnya mana mungkin Dewa Kematian dengan bodoh menyerang alam kehancuran jika tidak ada yang memberi dia saran akan hal itu. Bahkan alam kematian dengan berani langsung mengirim banyak pasukan ke alam kehancuran hanya untuk memulai perang seperti itu saja. Padahal mereka pasti tahu kalau Lin Tian setidaknya memiliki hubungan dengan alam es. "Apakah ada alasan lain alam kematian menyerang kita?" tanya Lan Jingyi kepada Lin Tian serius. "Aku tidak tahu. Tapi kemungkinan ada dan juga menurut informasi meskipun Dewa Kematian ini tidak pintar dalam strategi tapi dia kuat dalam kekuatan, jadi kemungkinan usulan ini berasal dari bawahannya," ucap Lin Tian serius. "Apakah itu mungkin?" tanya leluhur Lan ragu. "Mana mungkin kalau seorang bawahan bisa membuat tuannya menjadi patuh terhadap perintahnya, kecuali jika orang yang dikatakan bawahan itu memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh tuannya. Aku harap mereka tidak benar-benar menyerang kita," ucap leluhur Yan dengan agak berat. "Alam kematian tidak seperti alam mereka. Alam kematian memiliki beberapa dewa penguasa yang kuat dan sedangkan kalau dia tidak salah Dewa Kematian berada di alam dewa penguasa tingkat menengah. Dan masih ada beberapa kultivator di alam dewa penguasa tingkat menengah serta tingkat rendah yang berada di alam kematian. Dengan kekuatan seperti itu mana mungkin alam kehancuran dapat melawan alam kematian? Tapi itu juga tergantung kepada Lin Tian yang sekarang adalah penguasa alam kehancuran. Jika mereka datang ke alam kehancuran maka itu mungkin bisa bertahan dari serangan alam kematian, tapi juga mungkin kalau mereka kehilangan banyak ahli lagi. Lin Tian terdiam. Tentu tidak masalah bagi dirinya untuk melawan semua ahli dari alam kematian selama mereka masuk ke alam kehancuran. Sayangnya jika itu di atas dewa penguasa, Lin Tian mungkin tidak dapat untuk membunuhnya, apalagi dewa tingkat menengah. Hanya mungkin untuk bertahan tapi tidak untuk menyerang jika banyak dewa penguasa yang menyerang ke alam kehancuran saat Lin Tian sekarang dalam posisi hanya dewa surgawi. "Sepupu," ucap Mujinger memanggil Lin Tian. "Iya Kak, kenapa?" tanya Lin Tian. "Apa aku perlu memanggil kakek dan beberapa tetua di alam es datang membantu?" tanya Mujinger dengan serius. Lin Tian terdiam sesaat karena tidak bisa menjawab. Dia melihat ke arah semua ahli kuat dari alam kehancuran dengan tenang. Jelas kalau mereka juga setuju dengan usulan dari Mujinger kepada mereka tadi. Tapi saat Lin Tian akan berbicara, suara wanita membuat Lin Tian kaget dan berhenti untuk berbicara serta menoleh ke arah wanita yang mana dia adalah Lan Jingyi yang ada di sampingnya. "Saudara Lin, lebih baik jangan," ucap Lan Jingyi dengan wajah serius. Bab 04.
Kebahagiaan Lin Sang. Kenapa? Tanya Lin Tian agak mengerut. Lan Jingyi langsung dengan tenang menjelaskan alasan yang dia punya kepada Lin Tian. Tentu lebih baik mereka mencoba sendiri untuk melawan alam kematian. Jika mereka meminta bantuan kepada alam es, maka meskipun alam kematian berhasil kita buat mundur dengan bantuan alam es, tapi pasti akan ada lagi yang akan punya niat sama dengan alam kematian pada akhirnya, dan mereka semua pasti berpikir kalau alam kehancuran menang itu cuman karena alam es. Tapi jika mereka bisa mengatasi alam kematian dengan kekuatan mereka sendiri, mungkin untuk membuat beberapa alam yang berniat kepada mereka akan ragu untuk menyerang alam mereka. Lin Tian dan yang lain terdiam karena apa yang dikatakan Lan Jingyi itu benar. Jika mereka meminta bantuan sekarang maka sama saja mereka mengatakan kalau alam mereka telah tunduk kepada alam lainnya. Semua ahli di sana mengepalkan tangan mereka, mana mungkin mereka mau diremehkan oleh alam lainnya. Lalu mata mereka berubah menjadi berapi-api saat melihat ke arah Lin Tian dengan serius. Melihat mata semua bawahannya itu, Lin Tian hanya tersenyum, dia mengangguk kepada semua orang di sana. Baiklah, bersiap untuk bertahan, meskipun kita tidak bisa menang, tapi jika bisa mengusir mereka itu sudah cukup bagus bagi kita, ucap Lin Tian serius. Untuk hari yang lebih baik, ucap leluhur Lan, untuk hari yang lebih baik, balas semua orang di sana mengangkat senjata mereka ke atas secara bersamaan. Lin Tian tersenyum melihat semua bawahannya itu yang tidak memiliki sedikit pun keraguan di mata mereka. Mereka telah benar-benar siap bertarung untuk membuktikan kalau alam mereka bukanlah yang terlemah. Lin Tian melihat ke arah langit dengan mata serius. Meskipun dia tidak berada di alam dewa penguasa, tapi dia sudah sebanding dengan dewa penguasa tingkat rendah bila menggunakan elemen es. Dan jika dia menggunakan semua elemen mungkin untuk bertarung melawan dewa penguasa tingkat menengah tahap rendah, itu pun jika dewa tersebut tidak memiliki sesuatu teknik yang tersembunyi kepada dirinya. Di luar dari aula, Ming Bier mendengar semuanya dengan jelas, wajahnya menjadi serius setelah tahu apa yang akan terjadi kepada alam kehancuran ini. Mereka berani menyentuh cucuku. Aku akan lihat betapa kuatnya alam kematian ini sampai meletakkan tangan kepada cucuku, ucap Ming Bier dengan wajah serius. Tak lama dia mengeluarkan sesuatu alat komunikasi dari alat penyimpannya, dan dia mengirimkan sebuah pesan kepada Lin Sang tentang Lin Tian. Mari kulihat betapa hebatnya alam kematian, ucap Ming Bier. Di dalam kedua bola matanya, sebuah pusaran hitam tak terbatas terus bergerak dan pusaran hitam itu seperti tidak ada ujungnya. Gelap, penuh dengan hawa kematian dan juga ada petir emas yang terus bergerak di kedalaman bola mata Ming Bier. Di alam elemen, krakek, tubuh Lin Sang bergetar setelah dia membaca pesan yang baru datang dari istrinya itu. Dia benar-benar tidak pernah menyangka kalau Lin Tian penguasa alam kehancuran adalah cucunya sendiri. Hahaha, cucuku kembali, ucap Lin Sang dengan suara keras. Boom, boom, seluruh alam elemen pun juga bergetar karena suara dari Lin Sang itu, bahkan beberapa orang merasa merinding saat mendengar tawa dari Lin Sang. Swiss, tak lama 4 sosok muncul di tempat Lin Sang berdiri. Mereka melihat di langit Lin Sang seperti sedang tertawa bahagia, tapi menurut mereka tawa Lin Sang itu begitu aneh. Karena mereka tidak pernah melihat tawa sebahagia itu dari Lin Sang selama ini, bahkan Lin Fang merasa kalau ayahnya itu sudah gila sekarang. Jika ayahku gila maka mungkin dia akan bodoh dan aku bisa balas dendam kepadanya nanti, pikir Lin Fang dengan sedikit senyum di wajahnya. Boom, hahaha, langit tidak meninggalkanku, langit tidak pernah meninggalkanku, akhirnya, hahaha. Lin Sang sangat bahagia bahkan lupa kalau aura yang dikeluarkannya telah menindas banyak makhluk di alam elemen itu. Kakek, hentikan, kamu membuat banyak orang merasa resah, ucap Lin Xin berteriak ke arah Lin Sang. Aku lupa, ucap Lin Sang yang sadar. Lalu auranya pun menghilang seketika saat itu, dia pun tersenyum puas sambil berjalan ke arah keempat anggota keluarganya itu dengan bahagia. Ayah, kenapa kamu terlihat bahagia begitu? Tanya Yuyun dengan serius kepada Lin Sang. Hahaha, ibu kalian mengirim pesan kepadaku dan pesan ini membuatku sangat senang, ucap Lin Sang dengan masih tersenyum. Apa itu sampai bisa membuat kakek sebahagia ini? Tanya Lin Xin. Kalian tahu penguasa alam kehancuran yang baru itu kan? Tanya Lin Sang. Keempatnya mengangguk, tentu mereka tahu tentang penguasa baru dari alam kehancuran itu, dan apa yang terjadi di alam es semuanya sudah sampai ke telinga berbagai alam. Dia adalah Lin Tian, anak dari Lin Dong dan Mu Huan Huan yang mana adalah cucu kecilku. Ucap Lin Sang dengan wajah yang sangat bangga dan bahagia.
Apa? Pada awalnya mereka terdiam karena tidak dapat merespon dengan cepat, tapi saat mereka benar-benar mencernanya, wajah mereka pun kaget seketika dengan apa yang baru saja dikatakan Lin Sang. "Ah, ayah, apa kamu serius? Pemuda itu anak dari kakak tertua?" tanya Lin Fang yang biasanya terlihat tak begitu peduli dengan apa yang ada di sekitarnya. "Iya, ibu kalian sendiri yang mengatakannya, pasti dia tidak berbohong tentang itu," ucap Lin Sang serius. "Bagus, bagus, kakak masih hidup dan sekarang dia memiliki anak. Hahaha, kakak kamu memang hebat," ucap Lin Fang dengan bahagia juga. Tentu dia sangat bahagia dengan kabar ini, dia bukan berarti tidak merindukan kakak laki-laki yang selalu membelanya itu. Dia rindu akan omelannya, dia rindu akan senyum kakak laki-lakinya itu, dia juga rindu saat-saat kakaknya memberi dia nasihat akan kelakuan nakalnya dulu. Wajah Lin Xin juga sangat berubah setelah mendengar Lin Tian. Dia tentu juga senang, tapi saat memikirkan dia anak dari wanita yang membuat pamannya pergi meninggalkan dia, hatinya terasa agak bimbang. "Siner, bagaimanapun dia adikmu, dan juga soal bibimu, itu bukan salah dia," ucap Lin Sang dengan lembut saat melihat wajah ragu Lin Xin. "Aku tahu kakek, aku bukan orang yang berpikiran sempit," ucap Lin Xin. "Baguslah, ngomong-ngomong Mujinger dan Muluer juga di alam kehancuran sekarang. Dan mungkin jika kamu tidak berusaha keras mengambil hati anak itu sebagai kakak, maka kedua gadis itu akan mengalahkan kamu," ucap Lin Sang dengan tersenyum. Bab 05, Julukan Lin Fang. Lin Xin mendengar itu seketika berubah, dia lalu memikirkan sesuatu yang lebih dari apa yang difikirkan oleh Lin Sang. "Cih, aku adalah kakak yang baik bagi Lin Tian, dan kamu tidak pantas. Lihatlah, dia memilih alam es daripada alam elemenmu," ucap Mujinger dengan wajah sombong kepada Lin Xin. Seketika membayangkan betapa sombongnya nanti Mujinger kepada dirinya, Lin Xin seperti tidak akan mau menerima hal itu. "Kakek, ayo pergi ke alam kehancuran dan bawa adik sepupu sekarang," ucap Lin Xin dengan tegas. Seketika wajah Lin Fang dan Lin Guang tercengang, wanita ini terlihat agak ragu pada awalnya, tapi kenapa dia tiba-tiba berubah menjadi bersemangat begitu? "Haha, aku lupa masalah yang dialami oleh sepupu kecilmu itu," ucap Lin Sang inak melupakan sesuatu. Seketika wajahnya berubah menjadi serius saat mengingat pesan lain dari istrinya, aura membunuh yang luar biasa keluar dari tubuh Ni saat itu juga. "Kakek, apa adik kecilku mengalami masalah?" "Katakan apa itu?" tanya Lin Xin. "Ada beberapa semut yang ingin menjadikan cucu kecilku sebagai budaknya. Itu karena dia adalah penguasa penuh dari alam kehancuran serta terlemah dari penguasa lainnya, jadi wajar jika ada yang berpikiran seperti itu kepadanya," ucap Lin Sang. "Oho, ada yang berani ingin menyentuh keluarga Lin kita, dan bahkan ingin menjadikan keponakan kecilku budak. Apa dia pikir kalau alam elemen itu sangat lemah? Apakah dia berpikir kalau hal itu mungkin? Bagus, bagus, sudah lama sekali aku ingin membunuh," ucap Lin Fang dengan suara mengerikan. Anehnya aura Lin Fang bahkan lebih berbahaya dari aura Lin Sang sebelumnya. Lin Fang dijuluki sebagai dewa pemalas di alam elemen. Tapi mereka juga tahu kalau singa pemalas ini akan mengerikan saat ada yang mengganggu tidurnya, dan Lin Fang pernah dijuluki dengan sebutan dewa petir kematian. Kecepatan dan kekuatan serangan tubuhnya sangatlah kuat, bahkan bisa dibilang jika dia dan Lin Sang bertarung belum tentu Lin Fang kalah. Di bola mata Lin Fang petir berwarna emas terus bergerak. Melihat Lin Fang yang berubah menjadi seperti itu, Lin Sang tersenyum. Meskipun anaknya terlihat pemalas dan juga selalu bikin ulah, tapi di saat dia serius dia akan menjadi orang lain. Dia bahkan bisa menjadi orang yang kejam apabila ada yang membangunkannya. "Kamu tidak perlu ikut, aku akan bawa 3 tetua di alam dewa penguasa tingkat, dan 2 di tingkat rendah, harusnya itu sudah cukup," ucap Lin Sang dengan santai. Mendengar itu wajah Lin Fang kembali tenang. Tapi saat memikirkan hal ini dengan baik, kenapa tiba-tiba ada alam yang berani untuk ikut campur dengan urusan alam lainnya? Bahkan ingin menguasai alam tersebut, hal ini memang agak aneh menurut Lin Fang, di mana anehnya yaitu apa mereka tidak takut alam es akan bertindak. Meskipun Lin Tian hanya sebentar di alam es, tapi semua dewa penguasa pasti tahu dia mempunyai hubungan dengan alam es. "Apa yang kamu pikirkan?" tanya Lin Sang. "Ayah, apa menurutmu ini tidak aneh?" ucap Lin Fang kepada Lin Sang dengan wajah serius. "Aneh? Aneh apa maksudmu?" tanya Lin Sang. Lin Fang memberitahu Lin Sang tentang apa yang ada di pikirannya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan anaknya, Lin Sang langsung berpikiran sama dengan Lin Fang. "Aku akan segera pergi,
kamu cobalah mengirimkan beberapa orang ke alam kematian untuk melihat keadaan di sana, ucap Lin Sang. Aku mengerti, ucap Lin Fang dengan serius. Kakek, aku ikut, ucap Lin Xin dengan serius. Aku juga, ucap Lin Guang. Dia juga penasaran seperti apa anak dari paman pertamanya itu, dan apa yang dapat dia lakukan dengan situasi seperti sekarang di alam kehancuran. Baiklah, kalian juga dewa penguasa jadi kalian bisa membantu adik kecil kalian itu, ucap Lin Sang setuju. Langsung saja Lin Sang membawa 3 dewa penguasa tingkat menengah dari keluarga Lin dan Lin Xin serta Lin Guang bersamanya. Sepertinya kamu sudah bangun, ucap Yuyun. Iya, saatnya alam langit tahu kalau alam elemen meskipun diam bukan berarti mereka lemah. Sudah lama apakah Dewa Kegelapan masih mengingat aku? Ucap Lin Fang dengan suara yang berbeda. Dia terlihat memiliki aura berbeda dari sebelumnya, tentu Yuyun tahu kalau suaminya yang tadi pemalas telah bangun setelah mendengar tentang anak dari kakak tertuanya itu. Dan di hatinya sekarang Lin Tian sudah menjadi titipan dari kakaknya, tentu dia sebagai paman serta adik yang baik akan menjaga keponakan kecilnya itu. Kalau begitu aku akan pergi mengirim orang ke alam kematian sekarang, ucap Yuyun. Iya, aku serahkan padamu, aku harus pergi sebentar ke suatu tempat, ucap Lin Fang dengan tenang. Mendengar itu Yuyun terdiam, dia tidak menjawab untuk beberapa waktu dan setelah sesaat dia tenang baru dia mengangguk ke arah Lin Fang. Di depan Lin Fang lubang hitam muncul dan perlahan menelannya sebelum dia menghilang sepenuhnya. Melihat itu Yuyun tidak kaget, dia hanya berharap kalau suaminya tidak terlalu banyak membuat masalah di tempat yang dia kunjungi sekarang. Dewa petir kematian telah bangun dari tidurnya, aku harap dia tidak akan membuat mereka terlalu tertekan, ucap Yuyun dengan sedikit tersenyum. Dia pun langsung kembali ke istana dan memerintahkan beberapa pasukan khusus pergi ke alam kematian untuk menyelidiki masalah yang akan terjadi di alam kehancuran. Kaisar, kita akan sampai sebentar lagi, ucap bawahan Kaisar Kematian yang selalu bersama dengannya. Iya, bersiaplah untuk menembus ke dalam portal itu, ucap Kaisar Kematian dengan serius. Mendengar itu semua orang di kapal Kaisar mengangguk dan mulai bersiap di posisi mereka masing-masing untuk bersiap menyerang masuk ke dalam portal alam kehancuran. Kaisar, sepertinya kita akan langsung bertempur dengan beberapa penjaga portal setelah kita masuk, apa yang harus kita lakukan? Tanya bawahannya lagi. Tentu saja bunuh mereka, jika mereka tidak mau menyerah lepaskan saja kepala mereka, jawab Kaisar Kematian dengan senyum kejam. Saya akan melaksanakan perintah Anda Kaisar, ucap bawahannya itu dengan hormat. Iya, lakukanlah, jangan buat aku kecewa, ucap Kaisar Kematian dengan serius. Bawahannya itu pun pergi dari tempat Kaisar Kematian, di atas kapal di mana di kapal paling besar berlayar di langit diikuti beberapa kapal besar di belakangnya terlihat sangat megah dan kuat. Apalagi di setiap kapal berisi lebih dari 3.000 ahli kuat yang semuanya berada di alam dewa ke atasnya. Dewa kehancuran aku datang, ucap Dewa Kematian dengan senyum di wajahnya. Bab 06. Kedatangan alam kematian. Di Istana Kehancuran semua orang masih dalam pembicaraan untuk membahas tentang serangan dari alam kematian. Dan saat Lin Tian akan mengatakan sesuatu wajahnya berubah sangat jelek seketika itu, dia langsung berdiri dan memandang ke arah tertentu dari dia berdiri. Kenapa saudara Lin? Tanya Lan Jingyi. Mereka datang, ucap Lin Tian serius. Semua orang di sana langsung berdiri karena kaget, mereka awalnya tidak tahu kalau alam kehancuran akan menyerang langsung bahkan bisa dibilang kali begitu terburu-buru untuk menguasai alam mereka. Jadi kita, semua pasukan bersiap, kalian harus segera mengumpulkan pasukan kalian juga dan ikuti aku bertemu musuh, ucap Lin Tian. Laksanakan Kaisar, ucap semua ahli di sana. Mereka langsung dengan cepat kembali ke tempat mereka dan bersiap untuk bertarung juga. Setelah itu Lin Tian melihat ke arah di mana portal berada, dia langsung menghilang dari kursinya lalu muncul di langit kekaisaran kehancuran. Swiss, sedikit gerakan dia memasang formasi di seluruh ibu kota itu agar saat mereka berperang tidak merusak ibu kota. Lin Tian juga langsung terbang lagi menuju di mana semua pasukan alam kematian masuk. Swiss, berhenti, Dewa Kematian melihat ada seseorang di langit langsung menghentikan kapalnya. Dan dia dengan hati-hati melihat siapa orang yang sedang berdiri di langit itu dengan serius, pria yang bahkan hanya di alam dewa surgawi tingkat tinggi berdiri dan menghalanginya di langit sungguh hampir membuat dia tertawa. Kaisar dia adalah penguasa alam kehancuran, ucap bawahannya dengan hormat. Ho,
Kaisar Kematian tersenyum dan kaget dengan apa yang dikatakan bawahannya itu. Dia keluar dari kapal dan berdiri lebih dekat dengan Lin Tian yang terlihat masih tenang itu. Ada sedikit perasaan yang aneh saat dia menatap Lin Tian, bahkan dia juga merasakan kalau ada yang membuat dia takut saat melihat Lin Tian. Aku tidak menyangka kalau Kaisar Kehancuran begitu muda, ucap Kaisar Kematian dengan senyum di wajahnya. Terima kasih, tapi apa yang membuatmu datang ke alamku? Ucap Lin Tian dengan tenang dan acuh kepada Kaisar Kematian. Hei, begitukah kamu menyambut tamu? Ucap Kaisar Kematian dengan senyum mengejek di wajahnya. Jika tamu itu bersikap sopan aku juga akan sopan, tapi sayangnya tamu itu bahkan membunuh penjaga gerbangku, jadi kenapa aku harus sopan? Ucap Lin Tian yang masih tenang. Tapi saat dia melihat mayat penjaga portal terbaring di tanah, wajahnya sudah mulai gelap. Padahal dia sendiri yang memilih mereka untuk menjaga portal, tapi karena dia juga bawahannya mati di sini duluan. Hahaha, mereka hanya semut, kenapa Anda begitu peduli kepada mereka? Bukankah kamu dapat menggantinya dengan yang lain? Ucap Dewa Kematian. Menggantinya dengan yang lain? Apa kamu bodoh? Sepertinya memang benar kalau Dewa Kematian yang sekarang kuat tapi juga bodoh, ejek Lin Tian dengan jelas. Mendengar itu wajah Dewa Kematian seketika tidak ada senyum lagi, ada kemarahan di wajah Kaisar Kematian karena mendengar ejekan Lin Tian tadi. Kamu berani mengatakan lagi, ucap Kaisar Kematian dengan serius. Aku akan mengatakan berapa kali pun jika kamu mau, balas Lin Tian. Saat Kaisar Kematian akan mengatakan sesuatu, ledakan aura energi yang kuat tiba-tiba muncul secara bersamaan. Dan dari arah belakang Lin Tian banyak sosok yang bermunculan satu persatu dengan cepat, bahkan aura semua orang itu membuat tanah bergetar. Boom, boom, keluarga Lan di sini, ucap leluhur Lan. Keluarga Yan, keluarga Ju, keluarga Yu, sekte kehancuran, sekte gelap, semua di sini mendengarkan perintah yang mulia, ucap semua orang yang datang dengan serentak dan penuh hormat ke arah Lin Tian. Melihat banyak ahli yang datang, wajah Kaisar Kematian sedikit berubah. Orang ini dapat mengumpulkan banyak ahli kuat yang berada di alamnya dengan mudah tanpa banyak kata. Jelas jika dibandingkan dirinya dia tidak ada apa-apanya dengan cara kepemimpinan Lin Tian. Memang dia kuat tapi dia juga bodoh dalam hal memimpin. Karena itulah banyak ahli alam kematian yang masih tidak mau tunduk dengan dirinya yang hanya berani menggunakan kekuatan. Tapi bagi dia kekuatan adalah segalanya, jadi itu pun tidak ada masalah dalam pikirannya sendiri. Apa kamu pikir dengan beberapa orang kuat di alam Dewa Surgawi ini dapat mengalahkan aku? Dan juga lihatlah, mereka bahkan tidak terlalu banyak, ucap Dewa Kematian dengan sombong. Kekuatan itu tidak penting, kalian pikir di mana kalian berdiri. Ini adalah alam kehancuran, dan aku tuannya di sini, ucap Lin Tian sambil tersenyum. Mendengar itu wajah Dewa Kematian sangat jelek seketika, dia benar. Lin Tian berada di alamnya sendiri dan bisa mengendalikan alam ini dengan kemampuannya sendiri. Tuan, bawahan ini tahu sedikit tentang masalah ini, ucap bawahannya membisikkan sesuatu ke telinga Kaisar Kematian. Mendengar apa yang dibisikkan oleh bawahannya ada senyum di wajah Kaisar Kematian, dia memandang Lin Tian dengan sedikit ejekan di matanya. Hei, meskipun kamu penguasa alam ini tapi kamu tetap masih Dewa Surgawi. Jika aku tidak salah energi alam yang kau berikan kepada bawahanmu pasti hanya sebatas kekuatanmu sekarang, ucap Kaisar Kematian. Lalu, ucap Lin Tian acuh. Melihat acuhnya Lin Tian membuat Kaisar Kematian sedikit kesal, dia mencoba menenangkan dirinya dengan sangat baik. Bagaimana jika kamu menjadi budakku, dan aku dapat menyelamatkan kamu dan juga pasukanmu dari kematian, ucap Kaisar Kematian dengan sombong. Apa kamu pelawak? Menjadi budak seorang penguasa alam palsu sepertimu. Apakah kamu pantas? Ejek Lin Tian. Kamu, wajah Kaisar Kematian berubah sangat merah. Dia sangat membenci seseorang yang mengatakan kalau dia adalah kaisar palsu. Memang benar dia bukan penguasa asli dari alam kematian tapi dialah yang terkuat di sana. Apa, jika kamu ingin bertarung maka mari aku tunjukkan kalau alam kehancuran ini bukanlah alam yang lemah, ucap Lin Tian serius. Kaisar, ucap seorang bawahan dari Kaisar Kematian. Kenapa? Tanya Kaisar Kematian. Bocah ini hanya Dewa Surgawi tingkat tinggi, biarkan hamba yang melawannya, ucap bawahan Kaisar Kematian itu dengan hormat. Kamu, Kaisar Kematian melihat ke arah bawahannya itu dengan serius. Iya Kaisar, biarkan kami melawan mereka, Anda dan Dewa penguasa lain tidak perlu turun tangan, ucap bawahan yang memberi ide kepada Kaisar Kematian.
Baiklah, tangkap dia hidup-hidup dan untuk yang lain bunuh saja, ucap Kaisar Kematian dengan senyum puas di wajahnya. Baik Kaisar, ucap semua bawahannya dengan hormat. Nak, kamu lebih baik menyerah, atau kamu akan kehilangan beberapa anggota tubuh, ucap bawahan Kaisar Kematian yang menyerang Lin Tian. Dia hanya berada di alam Dewa Surgawi tingkat tinggi tahap puncak, yang sama dengan Lin Tian tapi bedanya bagi Lin Tian itu tetaplah masih lemah. Boom! Tingkatan kultivasi. Dewa, Dewa Ilahi, Dewa Surgawi, Dewa Penguasa, terbagi 3 tingkat rendah, menengah, tinggi. Dan setiap tingkat terbagi 3 tahap awal, tengah, puncak. Bab 07. Pertarungan. Pria yang tadi menyerang Lin Tian memuntahkan darah, lalu tiba-tiba saat Dai berbalik kepalanya sudah lepas dari tubuhnya sendiri. Di wajah orang yang menyerang Lin Tian ada rasa tidak percaya saat dia melihat Lin Tian untuk terakhir kalinya dalam hidup yang dia jalani. Hanya sesaat tapi dia sudah mati dalam keadaan tidak tahu apa yang terjadi, bahkan Kaisar Kematian yang melihat itu pun sedikit mengerutkan kening. Hanya dalam sekejap bawahannya di alam Dewa Surgawi mati di tangan Lin Tian dengan mudah. Hal ini sungguh membuat dia agak syok, tapi itu hanya sesaat sebelum dia mengangkat tangannya, lalu mengepalkan tangannya itu. Serang, teriak salah satu jenderal dari sisi Kaisar Kematian saat melihat kode dari Kaisar Kematian. Lin Tian yang melihat bahwa pasukan dari Kekaisaran Kematian menyerang, dia menggerakkan sedikit tangannya lalu energi aneh masuk ke tubuh seluruh pasukan Lin Tian. Kalian sekarang bisa dibilang hampir berada di alam Dewa Surgawi semua dengan energi yang aku berikan itu, tapi itu hanyalah bertahan untuk sementara waktu, ingat. Jika tidak bisa mundur dengan cepat, ucap Lin Tian dengan serius. Semuanya mengangguk lalu memandang pasukan alam kematian dengan mata berapi-api, mereka berada di alam di mana mereka semua dilahirkan. Mana mau mereka dibudak oleh alam lainnya, jadi dengan penuh semangat walau meskipun mereka mati tapi mereka harus bisa membunuh 1 atau 2 sebelum mereka mati. Bunuh, teriak Lin Tian, bunuh. Semua ahli dari alam kehancuran langsung menyerang ke arah pasukan alam kematian dengan cepat. Boom, boom. Melihat pertempuran yang kacau itu wajah Kaisar Kematian masih tenang, di belakangnya hampir 100 ahli alam Dewa Penguasa berdiri bersamanya memandang pertempuran itu. Kaisar, biarkan aku menangani Dewa Kehancuran itu, ucap salah satu jenderal kanan Dewa Kematian yang berada di alam Dewa Penguasa tingkat rendah tahap awal. Baiklah, jenderal kanan aku serahkan padamu dan anak ini lebih sulit dari yang aku bayangkan jadi berhati-hatilah, ucap Dewa Kematian dengan serius. Baik Kaisar, ucap jenderal kanan. Dia langsung menerobos ke arah Lin Tian setelah menerima persetujuan dari Dewa Kematian. Dengan wajah penuh senyum Dewa Kematian tahu kalau Lin Tian sekarang pasti akan kalah. Bagaimanapun yang bergerak adalah Dewa Penguasa meskipun hanya berada di tingkat rendah, sedangkan Lin Tian hanya Dewa Surgawi saja. Boom, boom. Lin Tian yang mengayunkan pedangnya kepada musuh yang ada di depannya kaget dengan aura kuat yang mengarah kepadanya. Saat dia melihat siapa itu, ternyata adalah jenderal yang berasal dari Kaisar Kematian, dan kekuatannya juga 1 tingkat lebih tinggi dari Lin Tian. Terima kekalahanmu, ucap jenderal kanan itu dengan sombong. Lin Tian hanya terlihat tenang dia juga dengan cepat menganjat pedang elemennya dan menebas ke arah jenderal itu. Boom, Swiss. Keduanya berdiri di posisi yang berbeda terlihat kalau jenderal itu juga berhenti di belakang Lin Tian, dia mematung di sana tanpa bergerak. Di wajah Kaisar Kematian ada senyum yang tak tertahankan melihat itu, dia yakin kalau Lin Tian telah kalah karena melawan jenderal terbaiknya. Tapi, tiba-tiba kepala, tangan dan kaki dari jenderal itu terpisah dari tubuhnya, bahkan seketika rohnya juga meluap ke suara tipis. Apa? Kaisar Kematian dan pasukan lain dari alam kematian kaget melihat apa yang terjadi. Dewa Penguasa tingkat rendah terlalu lemah, ucap Lin Tian dari dalam topeng. Rambutnya yang tadi hitam telah memutih seperti salju dan matanya juga sama dengan warna rambutnya itu. Melihat itu Kaisar Kematian sangat marah dan dia memberi perintah kepada pasukan di belakangnya untuk membunuh Lin Tian. 5 ahli kuat dari alam Dewa Penguasa pun maju menyerang Lin Tian. Melihat itu Lin Tian berubah menjadi serius dia bersiap mengangkat pedangnya. Tapi sebuah suara dari belakangnya yang terbang dengan keras membuat dia tersentak kaget dan tercengang. "Au! Awas kucing kecil terbang," ucap suara benda yang terbang seperti meriam itu. Wajah salah satu ahli Dewa Penguasa tingkat rendah lainnya kaget.
Tapi 1 dari 5 orang itu tidak bisa menghindar dan bertabrakan dengan benda yang terbang dengan cepat itu. Boom! Kepala salah satu dewa penguasa itu pun langsung pecah seketika dan mayatnya langsung jatuh ke tanah tanpa ada roh lagi dari tubuhnya. Melihat itu wajah keempat dewa penguasa lainnya sedikit aneh, bahkan mereka merasa tidak percaya dengan apa yang telah mereka lihat baru saja ini. Sial, kenapa wanita sangat kejam, ucap suara itu. Benda itu langsung terbang ke arah Lintian dengan cepat, lalu muncul sambil melihat Lintian dari atas ke bawah. Kakak kamu tidak apa-apa, tanya suara yang mana adalah naga kecil. Aku tidak apa-apa, kenapa ku datang dengan cara seperti itu? Tanya Lintian agak aneh memandang naga kecil. Itu ulah kakak ipar, saat aku bilang akan terlambat untuk kesini dia dengan ganas melemparkan aku begitu saja, ucap naga kecil. Dia ingat kalau Lan Jingyi yang berada di kapal perang alam kehancuran dengan keras melemparkan dia agar dapat mencapai tempat Lintian ini. Oh, jadi kamu bersenang-senang beberapa hari ini? Tanya Lintian. Bersenang-senang bagaimana kak? Tidak ada kakak bayi di sini jadi agak sepi, ucap naga kecil agak mengeluh. Swiss, sosok cantik muncul di samping Lintian. Dia tentu Mujinger yang baru saja datang ke tempat Lintian setelah melakukan beberapa hal yang diperintahkan oleh Lan Jingyi. Aku akan membantumu melawan beberapa dewa penguasa ini, ucap Mujinger dengan serius. Kakak hati-hati, ucap Lintian. Mujinger mengangguk lalu wajahnya yang lembut kepada Lintian biasanya berubah menjadi sangat dingin memandang ke arah Kaisar Kematian dan bawahannya yang berada di alam dewa penguasa itu. Berani menyentuh adik kecilku kalian benar-benar ingin mati, ucap Mujinger dengan suara dingin. Pedang seperti teratai muncul di tangan Mujinger. Lalu aura dingin dari tubuhnya langsung membuat semua orang di sana kaget. Dewa penguasa tingkat rendah tahap puncak. Ucap Kaisar Kematian kaget. Dia benar-benar tidak menyangka kalau alam kehancuran juga memiliki dewa penguasa apalagi dari dia lihat mungkin wanita ini juga jenius di alam langit dulunya. Hanya satu alam dewa penguasa serang dia bersama-sama, ucap dewa penguasa lainnya. Boom, Swiss, boom. Di sana 4 dewa penguasa langsung bersama-sama menyerang Mujinger, tapi hanya dalam beberapa langkah setelah menyerang keempatnya pun langsung dibunuh begitu saja oleh Mujinger. Bab 08, Jenderal Hitam, Kelompok Naga dan Phoenix. Kalahkan wanita ini, serahkan kepadaku pemuda itu. Ucap Kaisar Kematian melihat kalau 4 orang tidak cukup untuk melawan wanita di depannya. Dia hanya membawa 100 dewa penguasa ke alam kehancuran jadi jika itu terus dibunuh oleh wanita ini maka dia akan mengalami sakit kepala setelah kembali. Boom, hei, aku juga ada. Ucap naga kecil berubah menjadi wujud naga langit dan menyerang sisa dari dewa penguasa lainnya. Mujinger juga menyerang bersama mengikuti naga kecil, Lintian langsung maju juga ke arah Kaisar Kematian. Boom, Swiss, kau tak akan bisa menang melawanku. Ucap Kaisar Kematian dengan senyum dingin memandang Lintian. Itu belum tentu, ucap Lintian. Aura dingin Lintian terus meningkat, lalu dia menyerang Kaisar Langit dengan tebasan esnya. Boom, saat Kaisar Kehancuran berhasil menahan tebasan itu, dia merasakan ada sesuatu yang aneh di langit benar saja sebuah petir emas menyerang langsung ke arah Kaisar Kematian. Boom. Tidak aku sangka kamu memiliki teknik yang hebat juga, ucap Kaisar Kematian kepada Lintian dengan wajah tenang. Terima kasih atas pujianmu, ucap Lintian yang acuh. Boom, anehnya Kaisar Kematian belum dengan serius menggunakan kekuatan aslinya saat melawan Lintian. Hal itu membuat Lintian sedikit aneh dan dia berpikir kalau Kaisar Kematian ini benar-benar ingin menjadikan dia sebagai budaknya. Tapi yang sebenarnya Kaisar Kematian masih ragu dengan apa yang dia lakukan sekarang. Meskipun dia tidak terlalu cerdas bukan berarti dia bodoh sepenuhnya. Awalnya dia melihat wanita yang memiliki kekuatan elemen es pada saat bertarung, dan dia hanya tahu kalau hanya alam es yang memiliki elemen es murni seperti itu. Meskipun ada itu hanya Dewi Air yang bisa dan itu pun tidak sempurna seperti yang dilakukan oleh orang-orang dari alam es. Hei, Kaisar bodoh ini, ucap bawahan yang selalu bersama Kaisar Kematian itu. Dia tidak terlalu suka dengan hal yang terjadi sekarang. Lalu dengan sedikit gerakan sebuah benang hitam kecil masuk ke dalam tubuh Kaisar Kematian. Duk. Tiba-tiba Kaisar Kematian menjadi mundur saat benang hitam masuk ke dalam tubuhnya itu. Jantung Kaisar Kematian menjadi lebih cepat dan kacau saat itu juga. Ini, apa yang terjadi? Ucap Kaisar Kematian dengan wajah kusam. Dadanya terasa sakit,
tidak sebenarnya jantung dia seperti sedang ditusuk berbagai jarum dari dalam. Ah! Kaisar Kematian meraung keras ke langit yang membuat Lin Tian kaget dengan apa yang terjadi sekarang. Apa yang terjadi? Pikir Lin Tian. Hei, orang bodoh. Aku ingin kamu menangkap Kaisar Kehancuran untuk dijadikan budak tapi kamu malah ragu dan terlihat akan mundur, jadi aku akan mulai mengendalikan dirimu sekarang, ucap bawahan dari Kaisar Kematian yang muncul di belakang Kaisar Kematian. Kamu, wajah Kaisar Kematian kaget dengan apa yang terjadi padanya itu. Lin Tian bahkan lebih terkejut dengan apa yang terjadi terhadap Kaisar Kematian. Wajah Lin Tian pun terlihat serius saat memandang bawahan Kaisar Kematian yang berpakaian hitam itu. Memang aneh karena dia pun tidak merasakan sedikit pun ada yang aneh terhadap pria itu. Yang lebih anehnya adalah dia tidak melihat tanda apapun dari kultivasi pria itu. Siapa kamu? Ucap Lin Tian serius. Hei, Kaisar Kehancurankah? Kamu kan yang menghancurkan semua rencana dari Tetua Agung Keluarga San. Ucap pria itu dengan senyum di wajahnya. Tak lama pakaian hitamnya dilepas menunjukkan pakaian bergambar naga yang sama dengan orang-orang yang pernah dilawan oleh Lin Tian. Sudah kuduga jadi kamu orang yang memberikan saran kepada Kaisar Kematian ini, ucap Lin Tian serius. Hahaha, tentu saja aku tapi orang ini terlalu bodoh dan aku tidak dapat melakukan terlalu banyak hal karena kebodohan serta ketakutannya, ucap pria itu. Kau pengkhianat, ucap Kaisar Kematian yang berusaha menahan rasa sakit di kepalanya. Aku tidak pernah bahkan setia kepadamu, kamu hanya pion bagiku. Cih, orang bodoh sepertimu ingin jadi tuanku. Apa kamu itu bodoh? Ucap pria itu. Lalu aura kuat keluar dari tubuhnya, saat Lin Tian dan Kaisar Kematian merasakannya seketika mereka kaget. Dewa penguasa tingkat tinggi, ucap Lin Tian serius. Hahaha, katakan padaku kenapa aku harus tunduk kepadamu. Ucap pria berpakaian naga itu kepada Kaisar Kematian. Mendengar itu wajah Kaisar Kematian sangat jelek, dia tidak menyangka kalau dirinya sendiri akan jadi pion orang lain. Dan bahkan itu adalah pion dari bawahannya sendiri, betapa malunya dia sekarang bahkan bawahannya sendiri ternyata lebih kuat dari yang dia pikirkan sebelumnya. Kamu pasti memiliki posisi tinggi di dalam kelompokmu bukan? Ucap Lin Tian dengan serius. Seorang dewa penguasa kemungkinan memiliki posisi tinggi di sana. Itu memang benar, tapi juga tidak. Aku hanya berada di bawah posisi 5 jenderal besar, jadi kamu bisa memanggilku salah satu dari 10 jenderal di bawah jenderal besar, nama jenderal hitam, ucap jenderal hitam. Jadi dia salah satu varis 10 jenderal di bawah 5 jenderal besar, yang berarti kemungkinan 5 jenderal besar itu sekuat penguasa alam yang berada di alam dewa penguasa tingkat tinggi. Sedangkan pria ini berada di alam dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak, tapi dia yakin kalau kekuatannya bukan sekedar dari itu saja meskipun hanya dewa penguasa tingkat menengah tahap puncak. Hei, menyerahkan dan jadi budakku juga, ucap jenderal hitam kepada Lin Tian dengan tenang. Jika aku tebak 5 jenderal besar kemungkinan mereka adalah seorang penguasa di suatu alam bukan? Ucap Lin Tian dengan senyum sinis tanpa peduli dengan perkataan dari jenderal hitam. Mendengar hal itu wajah pria itu kaget untuk sesaat lalu matanya berubah menjadi kejam mandang Lin Tian. Pada awalnya aku ingin menjadikan kamu budakku, tapi sepertinya itu tidak perlu karena kadang jika kamu banyak tahu maka itu tidak baik untukmu. Ucap jenderal hitam. Sebuah api hitam muncul di tangan kanan jenderal hitam, melihat itu Lin Tian menduga kalau itu juga adalah api dewa. Ternyata kelompok ini benar-benar orang-orang yang memiliki banyak pengaruh karena api dewa bukanlah sesuatu yang dapat dikembangkan dengan mudah. Api ini adalah api dewa, aku memberi nama api iblis hitam, ucap jenderal hitam dengan senyum di wajahnya. Jenderal hitam, teriak Kaisar Kematian yang masih berjuang bertahan melawan sakit di jantungnya. Oh, kamu diam saja di sana dulu, dan tenang saja kamu akan segera jadi bonekaku, ucap jenderal hitam. Matilah nak. Ucap jenderal hitam. Lin Tian bersiap untuk menahan serangan api dari jenderal hitam itu, tapi... Swiss, lahap, ucap suara wanita yang tiba-tiba muncul di depan Lin Tian. Boom, bab 09, Dewi Ruang Mingbier. Lubang hitam menelan api hitam yang dilemparkan oleh wanita yang baru saja datang itu, sedangkan Lin Tian melihat wanita yang muncul itu kaget. Karena apa yang digunakan oleh wanita itu adalah elemen melahap, salah satu elemen yang sering digunakan dia atau ayahnya saja. Siapa kamu? Ucap Lin Tian dengan wajah serius.
Mendengar perkataan Lin Tian, wanita itu sedikit sakit, tapi dia menoleh ke arah Lin Tian yang masih ragu dengan dirinya itu. Aku Nenek Ming, ucap wanita itu yang adalah Ming Bier. Awalnya dia hanya ingin menunggu kedatangan suaminya, tapi saat Lin Tian dalam bahaya dia tidak bisa lagi menunggu dan segera turun tangan. Nenek Ming, kamu. Lin Tian sedikit ragu dengan perkataannya, tapi tak lama dia tahu kalau mungkin alasan dia tidak dapat melihat Nenek Ming sebelumnya mungkin karena dia menyamar. Aku ibu dari ayahmu Lin Dong, ucap Ming Bier lembut. Lin Tian mendengar itu langsung diam, tentu dia terkejut mendengar kalau Ming Bier adalah ibu dari ayahnya, yang berarti wanita di depannya ini adalah neneknya dari keluarga ayah. Melihat Lin Tian yang terkejut, Ming Bier hanya diam sambil waspada dengan jenderal hitam itu, dia tahu kalau mungkin Lin Tian kaget mendengar siapa dirinya. Aku akan mengurus dia, sebentar lagi kakekmu juga akan datang, jadi kamu berhati-hatilah, ucap Ming Bier dengan serius. Kakek, Lin Tian kaget lagi, kakeknya juga akan datang. Bukankah ini sudah di luar dari perkiraannya? Dia awal menduga kalau keluarga ayahnya tidak akan menyukai dirinya karena anak dari penguasa elemen es. Tapi sekarang, jangan terlalu banyak berpikir sekarang, setelah selesai aku ingin menanyakan beberapa hal kepadamu. Ucap Ming Bier. Lin Tian tidak menjawab, dia hanya dapat menghela nafas dengan apa yang terjadi sekarang. Dia awalnya tidak ingin terlalu dekat dengan keluarga ayahnya karena takut membuat kedua keluarganya itu berbenturan, tapi sekarang. Swiss. Ming Bier mengeluarkan pedang lalu menghilang dari depan Lin Tian. Saat Lin Tian melihat itu, Lin Tian kaget karena apa yang digunakan neneknya adalah elemen ruang perpindahan. Boom, sial, kamu adalah Ming Bier permaisuri dari alam elemen. Ucap Jenderal Hitam. Ho, bagaimana kamu bisa tahu kalau aku Ming Bier? Ucap Ming Bier dengan tenang. Salah satu dewa penguasa tingkat tinggi dari alam elemen, dan sekaligus ibu dari penguasa alam elemen dulu. Siapa yang tidak tahu, apalagi kamu adalah salah satu dewa yang harus diperhatikan oleh kelompok kami. Ucap Jenderal Hitam. Hei, aku tidak menyangka mendapatkan kehormatan untuk diperhatikan oleh kelompok kalian, ucap Ming Bier acuh. Jenderal Hitam itu mengepalkan tangannya. Dia tidak menyangka kalau orang ini akan datang ke alam kehancuran ini, meskipun dia tidak tahu kenapa wanita ini menyelamatkan dan membantu penguasa alam kehancuran. Sial, meskipun aku harus melawanmu, tapi aku pastikan akan membunuh pria itu. Ucap Jenderal Hitam. Dia mengeluarkan sebuah pil hitam lalu menelannya dengan sekali teguk. Saat Lin Tian melihat itu, wajah Lin Tian langsung berubah seketika karena dia tahu pil apa itu. Hati-hati, itu adalah pil iblis. Pil itu dapat membuat kekuatannya meningkat lebih dari sekarang. Ucap Lin Tian. Ho, benarkah? Kalau begitu ini menarik, sudah lama aku tidak bergerak, tulang lamaku jadi lemah, ucap Ming Bier dengan senyum dingin. RAARRRRRR. Benar saja, kekuatan Jenderal Hitam langsung naik ke tingkat yang lebih tinggi dari sebelumnya, tapi efek dari meminum pil itu adalah tubuhnya berubah menjadi bentuk monster yang sebelumnya pernah terjadi kepada leluhur San. Bedanya bisa dilihat kalau perubahan itu tidak terlalu banyak, hanya ada 2 tanduk serta ekor dan giginya yang terlihat berubah, ditambah matanya yang merah gelap membuat dia cukup menyeramkan. Hahaha, kekuatan ini sungguh luar biasa, ucap Jenderal Hitam. Dia menoleh ke arah Kaisar Kematian, sedikit gerakan tangannya membuat Kaisar Kematian berteriak keras sebelum dia benar-benar diam. Bunuh dia, ucap Jenderal Hitam kepada Kaisar Kematian menunjuk ke arah Lin Tian. Bunuh. Ucap Kaisar Kematian yang seperti tak memiliki roh lagi di matanya. Larilah, ucap Ming Bier serius kepada Lin Tian. Lari, tidak akan, ucap Lin Tian. Boom, di langit Lin Tian bertarung lagi dengan Kaisar Kematian dengan keras. Melihat itu Ming Bier sangat marah dan akan membantu Lin Tian, tapi dia dihalangi oleh Jenderal Hitam. Ayo bermain denganku lagi Dewi Ming, ucap Jenderal Hitam. Kurang ajar, ucap Ming Bier. Boom, boom. ROAARR. Naga kecil, Lin Niao bertarung membantu para pasukan dari alam kehancuran melawan musuh-musuh dari alam kematian. Meskipun mereka menang banyak, tapi mereka tetap kalah dalam hal kekuatan, karena itulah naga kecil dan Lin Niao mencoba yang terbaik agar korban di kelompok mereka tidak terlalu banyak. Kakak, ucap naga kecil melihat Lin Tian yang sedang bertarung dengan Kaisar Kematian. Tapi saat dia akan ke tempat Lin Tian, ada suara yang membuat dia terdiam dan terus membantu pasukan alam kehancuran. Jangan ke sini, aku bisa mengatasinya, kamu bantu yang lain.
ingat jangan biarkan korban dari kita terlalu banyak kalau bisa jangan ada korban di sisi kita, ucap Lin Tian yang mengirim pesan suara kepada naga kecil. Naga kecil yang mendengar itu hanya berteriak dengan marah dan menyerang dewa penguasa dari alam kematian dengan brutal. Boom, 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 Lin Tian terlempar jauh dari kaisar kematian. Cucuku, ucap Ming Bier melihat Lin Tian terlempar dengan mulut mengeluarkan darah. Dewi aku lawanmu, ucap Jenderal Hita, mengayunkan pedangnya, dan tebasan hitam langsung menyerang Ming Bier. Boom! Melahap dunia, ucap Ming Bier. Lubang hitam muncul dan melahap serangan pedang dari Jenderal Hitam itu, dan Ming Bier langsung menggunakan kekuatan ruangnya berteleport ke dekat Jenderal Hitam. Boom! Jadi begitu, aku ingat julukanmu, ucap Jenderal Hitam saat dia ingat kalau wanita yang ada di depannya ini memiliki julukan. Dan julukan ini pun tuannya sendiri yang memberitahu kepada 10 jenderal secara langsung, dikenal sebagai orang nomor 2 di antara penguasa di alam elemen saat masa dia muda dulu. Kamu adalah Dewi Ruang, ucap Jenderal Hitam dengan serius. Sudah sangat lama, tapi kamu masih mengetahui julukanku waktu masa muda dulu. Sepertinya organisasimu lebih dari sekedar biasa, ucap Ming Bier dengan wajah serius. Hahaha, biasa, orang-orangku lebih dari apa yang kalian pikirkan, ucap Jenderal Hitam. Swiss, boom, bab 10. 8 elemen menyatu. Bom, hahaha Dewi Ruang ayo bermain lagi, ucap Jenderal Hitam dengan tertawa gila. Sial, ucap Ming Bier yang langsung menggunakan kekuatan ruangnya untuk berpindah dan menyerang Jenderal Hitam. Boom, pedang lahap seluruhnya, ruang kunci jalannya, ucap Ming Bier. Ruang di sekitar Jenderal Hitam terkunci, dan sebuah lubang hitam muncul di hadapannya. Melihat itu wajah Jenderal Hitam berubah menjadi serius, dia langsung merobek ruang di sekitarnya tapi meskipun dia berhasil keluar tapi dia gagal untuk menyelamatkan satu tangannya dari lubang hitam yang muncul itu. Aku tidak menyangka kalau itu bukan hanya julukan biasa saja, ucap Jenderal Hitam serius. Ruang kunci, pedang petir tembus, ucap Ming Bier tanpa mengatakan apapun. Boom, Jenderal Hitam terlempar jauh setelah terkena dan tak bisa bergerak untuk menangkis serangan pedang petir dari Ming Bier itu. Ming Bier tidak melihat ke arah Jenderal Hitam dan dia langsung berbalik dan terbang menuju Lin Tian sedang bertarung. Klik, Swiss, Ming Bier kaget dengan sesuatu yang mengikat tangannya saat itu. Dia lalu menoleh dan melihat kalau yang mengikatnya itu adalah sebuah tali energi aneh, wajahnya serius lalu langsung menggunakan mata hitamnya untuk menghancurkan rantai yang melilitnya itu. Tapi saat rantai itu akan hancur, tiba-tiba wajah Ming Bier berubah dan tak lama cahaya aneh keluar dari rantai itu. Boom, Swiss, ledakan keras terjadi di tempat Ming Bier, hal itu membuat Lin Tian kaget dan cemas dengan keadaan Ming Bier. Tentu dia tidak bisa membantu karena lawannya sekarang adalah dewa penguasa tingkat menengah. Nenek, ucap Lin Tian cemas. Boom, ini benar-benar merepotkan, ucap Lin Tian serius serta cemas di hatinya. Hei, aku tidak menyangka hal itu tidak dapat membuat kamu terluka, ucap Jenderal Hitam melihat ke suatu tempat di dekatnya. Perlahan sebuah lubang muncul dan wujud Ming Bier keluar dari dalam lubang hitam itu, hanya sedikit dari pakaiannya yang robek itu pun di tangannya. Dan seluruh tubuhnya yang lain tidak ada yang terlihat terluka, tentu hal itu membuat Jenderal Hitam kagum dengan kekuatan dari Dewi Ruang ini. Kamu harus mati, ucap Ming Bier. Hahaha, kamu bercanda. Aku akan mengatakan satu hal lagi yang akan membuat dirimu senang, beberapa orang dari kelompokku akan datang ke sini jadi setelah mereka datang kamu bukanlah lawan kami lagi, ucap Jenderal Hitam tersenyum ke arah Ming Bier. Mendengar kalau akan ada bantuan di sisi Jenderal Hitam wajah Ming Bier berubah sangat jelek, jika itu hanya 2 atau 3 dewa penguasa maka tidak masalah tapi jika itu lebih banyak maka akan menjadi masalah. Dia berpikir jika situasi memburuk dia akan membawa Lin Tian keluar dari alam kehancuran dengan paksa, walau mungkin itu tidak disukai Lin Tian tapi setidaknya bisa menyelamatkan cucunya. Melahap, pedang petir hancurkan, ucap Ming Bier. Banyak lubang hitam muncul di sekeliling Jenderal Hitam, dan dari dalam itu pedang petir menyerang lagi ke arah Jenderal Hitam dengan ganas. Api hitam telan, ucap Jenderal Hitam. Boom, pelindung yang terbuat dari api gelap melindungi seluruh tubuh Jenderal Hitam yang membuat dia bertahan dan menyerang setiap sudut di mana pedang petir keluar. Boom, Lin Tian juga terlihat terus bertahan dari serangan brutal Kaisar Kematian yang benar-benar sudah kehilangan kesadarannya sendiri.
Dia benar-benar telah menjadi boneka tanpa nyawa, ucap Lin Tian serius. Boom! ARRRRRRR. Kaisar kematian bagaikan orang tanpa nyawa yang hanya tahu menyerang Lin Tian secara membabi buta. Kaisar, ucap salah satu bawahan setia dari Kaisar kematian. Melihat kaisarnya telah kehilangan kesadaran, amarah terlihat jelas di wajah bawahannya itu, dia langsung berbalik dan menyerang ke arah Lin Tian untuk menyelamatkan Kaisar kematian. Mati, ucap orang itu kepada Lin Tian. Lin Tian terlihat aneh, dia dengan cepat menggunakan kekuatan teleportnya dan berpindah dari sana, dan setelah Lin Tian menghilang, Kaisar kematian yang melihat kalau ada orang yang menyerang ke arahnya langsung membunuh pria itu dengan satu tebasan. Kaisar kenapa? Ucap pria itu dengan wajah tak percaya melihat kaisarnya sendiri membunuh dirinya. Mu tak pantas untuk hidup, ucap Kaisar kematian dengan tatapan yang dingin. Kamu kejam, ucap bawahannya itu sebel benar-benar mati dengan perasaan penuh penyesalan di hatinya. Lin Tian yang melihat itu terdiam, karena meskipun Kaisar kematian hilang kendali tapi tentu sifat aslinya akan masih ada. Orang di depannya ini benar-benar tidak pernah menganggap penting pasukan yang ada di bawah dirinya itu. Mungkin hal inilah yang membuat dia tidak disukai di alam kematian sebagai penguasa alam itu. Boom, boom, kamu larilah, cepat, ucap Ming Bier berteriak keras ke arah Lin Tian. Dia tahu kalau Lin Tian bukanlah lawan dari Kaisar kematian, jadi karena itulah dia meminta Lin Tian untuk pergi dari tempat pertempuran ini. Tapi jelas kalau Lin Tian tidak peduli dengan perintah dari Ming Bier. Jika seorang pemimpin pergi dalam situasi seperti ini dan meninggalkan pasukannya, apakah dia masih pantas menjadi seorang pemimpin? Tentu saja tidak. Jadi meskipun dia tahu akan berada dalam kematian, dia harus tetap berjuang bersama dengan para pasukannya, dan jika dia pergi maka pasukannya pun akan kehilangan semangat. Hahaha, tenang saja, sebentar lagi orang-orang itu akan datang dan kalian akan jadi bonekaku, ucap Jenderal Hitam dengan tertawa liar. Orang ini juga sudah mulai kehilangan kesadarannya, ucap Ming Bier melihat kalau perlahan mata Jenderal Hitam sudah mulai berubah. Boom, boom, pedang petir serangan naga petir, ucap Ming Bier. ROAARR. Naga hitam serang, ucap Jenderal Hitam. Boom, ledakan besar terjadi di pertempuran antara Jenderal Hitam dan Ming Bier. Lin Tian yang melihat hal itu memutuskan tidak ragu lagi. Teknik 8 elemen, menyatu, ucap Lin Tian. Swiss, Swiss. 8 bola berbeda warna muncul di depan Lin Tian lalu masuk ke dalam kening Lin Tian satu persatu. Rambut Lin Tian yang putih kembali menjadi hitam, dan matanya yang hanya satu warna tadi di dalam bola matanya terlihat 8 warna yang berbeda. Sebuah armor emas juga muncul dari tubuh Lin Tian, tentu itu adalah armor kaisar yang sekarang dipakai Lin Tian. Ming Bier melihat armor itu bergetar sebentar sebelum dia terus menyerang Jenderal Hitam. Ayo maju, ucap Lin Tian dengan senyum di wajahnya. Bersambung.